Bayangin nih, lo lagi nongkrong santai di Eropa tahun 1347, lagi bahas gosip kerajaan, tiba-tiba teman lo batuk 2 kali, besoknya udah dikubur rame-rame. Dan penyebabnya bukan perang, bukan vampir, tapi seekor tikus kecil plus kutu di badannya. Yup, hewan yang sekarang jadi karakter lucu di kartun dulu, literally bikin setengah populasi dunia lenyap. Ini dia kisah nyata yang bikin sejarah Eropa kayak mode hardcore survival. The Black Death alias wabah hitam. Oke, siapkan mental karena cerita ini campuran antara horor, sejarah, dan kebodohan kolektif manusia. Semua berawal dari Asia Tengah, sekitar tahun 1340-an. Ada bakteri bernama Yersinia pestis, kecil, licin, dan sejahat plot twist sinetron. Dia hidup di kutu, dan kutunya nempel di tikus liar. Tikus-tikus ini kemudian naik kapal dagang dari Asia menuju Eropa. Zaman itu belum ada bea cukai, jadi kutu lewat bebas tanpa visa. Begitu kapal sampai di Sisilia, Italia tahun 1347, penyakit langsung menyebar secepat rumor gosip artis. Warga mulai jatuh sakit dengan gejala aneh, demam tinggi, muntah darah, dan muncul benjolan hitam di ketiak atau leher. Benjolan itu disebut bubo, makanya nama medisnya bubonic plague. Beberapa hari kemudian, tinggal nama. Yang paling horor, mayat menumpuk di jalanan. Pendeta, bangsawan, petani, semua kena. Kota-kota kayak Florence, Paris, London berubah jadi kuburan terbuka. Bahkan di beberapa daerah, bau busuknya sampai bikin orang pingsan duluan sebelum kena wabahnya. Diperkirakan antara 75 sampai 200 juta orang tewas. Itu setengah dari populasi Eropa. Bayangin aja separuh orang yang lo kenal hilang dalam 5 tahun. Kalau zaman itu udah ada Instagram, feed-nya bakal isinya cuman RIP dan update mayat tiap jam. Masalahnya orang dulu belum ngerti konsep bakteri, jadi mereka mikir penyebabnya tuh udara jahat, kutukan Tuhan, atau karena planet Jupiter dan Saturnus lagi terlalu dekat. Yes, literally blame astrology for a pandemic. Beberapa orang bikin komunitas tobat massal, keliling kota sambil mukulin diri pakai cambuk biar dosa keluar. Yang lain malah percaya mandi bisa bikin penyakit makin parah. Jadi Eropa resmi jadi benua paling bau sepanjang sejarah. Dan parahnya lagi, karena mereka pikir kucing itu peliharaan penyihir, mereka malah bunuh semua kucing. Padahal kucing yang bisa bunuh tikus, sumber wabahnya. Manusia waktu itu literally speedrun dalam membuat situasi makin kacau. Nah, di tengah kaos itu muncullah sosok paling ikonik dari masa Black Death, Black Doctor. Kalau lo pernah lihat topeng panjang kayak paruh burung gagak, itu bukan fashion show horor, itu APD zaman abad pertengahan. Tapi jangan bayangin mereka kayak dokter modern ya. Banyak dari mereka bukan dokter sungguhan, cuma orang nekat daftar karena bayaran tinggi. Jobdesk-nya? Ngitung jumlah korban, nulis laporan, dan kadang ngobatin orang yang lebih sering berarti nulis nama pasien di daftar orang mati. Nah, soal kostumnya itu unik banget. Topi lebar dan jubah kulit panjang biar nggak kena cairan pasien. Sarung tangan dan tongkat. Tongkat itu buat nepok pasien dari jauh. Kayak, bro, lo masih hidup, tanpa mendekat. Dan paling ikonik, topeng gagak. Paruhnya diisi rempah, bunga, dan cuka. Mereka pikir itu bisa menyaring udara jahat. Padahal efeknya cuma bikin aroma kematian jadi wangi dikit. Di dalam topeng itu juga kadang ditaruh herbal kuat kayak lavender, mint, atau kamper. Fungsi sebenarnya? Ya biar nggak muntah pas ngadepin pasien. Bisa dibilang mereka kombinasi antara dokter, eksorsis, dan cosplayer horror. Dan lucunya, desain topeng gagak ini yang bikin banyak orang sekarang nganggap Black Doctor itu kayak makhluk mistis atau Grim Reaper versi Eropa. Padahal ya cuma dokter dadakan yang terhindar best. Black Death akhirnya mereda sekitar tahun 1351, tapi dampaknya panjang banget. Populasi Eropa turun drastis, ekonomi kolaps, dan banyak kota jadi kosong. Tapi efek sampingnya, buru-buru jadi langka, jadi mereka bisa nuntut gaji lebih tinggi. Literally wage revolution gara-gara wabah. Selain itu, gereja kehilangan kepercayaan publik karena doa-doanya gagal menghentikan penyakit. Dan dari situ, berkembanglah pemikiran ilmiah baru yang akhirnya membuka jalan ke era Renaissance. Jadi bisa dibilang dunia harus hancur dulu sebelum bisa bangkit lagi. Yang gila, bakteri Yersinia pestis masih eksis sampai sekarang. Tapi tenang, sekarang bisa diobati pakai antibiotik kayak streptomycin dan doxycycline. Dari kisah Black Death ini, kita belajar hal penting banget. Bahwa kadang bencana besar datang dari hal kecil yang diremehkan. Seekor tikus kecil bisa bikin dunia nyaris musnah. Dan jangan lupa si Black Doctor, orang-orang nekat dengan outfit paling nyeleneh tapi niat nolong manusia. Respect buat mereka, walaupun gaya mereka lebih cocok buat Halloween party.
Kalau kamu suka sejarah absurd tapi nyata kayak gini, klik tombol like, subscribe, biar gak ketinggalan kisah-kisah gila lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.